Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Yusuf Al-Qardawi, NIM 2011050200006. Program Studi Ekonomi Syariah 1. Dan untuk video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ulangan tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu ekonomi makro Islam saya, Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Ini mereview 3 video sekaligus dari video pembelajaran yang telah dikirimkan oleh beliau. Di sini saya akan mengambil 3 topik atau 3 bab ya. Yang pertama adalah pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yang kedua adalah kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah tentang bank sentral. Ini sebentar. Nah, fungsi dan peran bank sentral. Oke, langsung saja. Untuk bab yang pertama ialah pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, apa sih pengangguran tersebut? Pengangguran ialah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yakni kisaran 15 sampai 64 tahun, yang sedang mencari sebuah pekerjaan dan belum mendapatkannya. Itu definisi dari pengangguran atau pengertian dari pengangguran. Pengangguran tersebut dibagi menjadi 4 macam, yakni pengangguran terbuka, 2 pengangguran tersembunyi, 3 pengangguran musiman, dan yang keempat adalah pengangguran setengah menganggur. Apa sih yang dinamakan pengangguran terbuka? Yakni orang yang secara nyata tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Jadi dia tidak bekerja dan tidak menghasilkan apapun. Kerjanya ya mungkin hanya malas-malasan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, yakni orang yang bekerja akan tetapi tidak dalam waktu yang standar. Misal seseorang kerja yang seharusnya bekerja 10 jam tapi hanya kerja 5 jam, 2 jam. Biasanya hal ini terjadi pada perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak. Yang ketiga ialah pengangguran musiman, yakni seseorang yang hanya bekerja pada musimnya saja. Contoh penjual es yang hanya berdagang. Contohnya pedagang es yang hanya berdagang pada saat musim kemarau saja. Jadi kalau musim hujan dia tidak berdagang. Nah, ini pada saat ia tidak berdagang, tidak mempunyai penghasilan, tidak mempunyai pekerjaan, nah, di sana dia termasuk seorang pengangguran musiman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengangguran setengah menganggur, yakni orang yang menganggur tapi tetap bekerja. Ya agak samalah dengan pengangguran musiman tapi lebih ke tidak bekerja. Selanjutnya pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau ada 4 jenis kira-kira. Yang pertama adalah pengangguran fiksional, yakni seseorang yang punya pekerjaan akan tapi berhenti, resign dari pekerjaan, entah karena dia bosan dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengangguran siklikal, yakni diakibatkan oleh siklus ekonomi. Seperti contoh pada di tahun-tahun kemarin saat coronavirus melanda Indonesia, banyak orang-orang yang di PHK dan menjadi pengangguran, atau banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan pemiliknya pun menjadi pengangguran. Itu termasuk pengangguran siklikal. Yang ketiga adalah pengangguran struktural, yakni diakibatkan oleh perubahan struktural dalam perekonomian. Misalnya dengan kemajuan teknologi, maka keterampilan yang telah usang diganti dengan jenis keterampilan yang baru. Jadi seseorang yang tidak menguasai keterampilan baru ini, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Ini disebut pengangguran struktural. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Ini disebabkan oleh semakin majunya dan semakin canggihnya teknologi masa kini, sehingga banyak tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Seperti contoh, di sebuah perusahaan ada yang namanya customer service. Dulunya customer service itu menggunakan tenaga manusia. Akan tetapi sekarang karena dengan majunya teknologi, semakin canggihnya teknologi,
maka tenaga kerja customer service manusia tersebut digantikan oleh mesin yang disebut AI, yakni artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi banyak tenaga kerja manusia yang digantikan oleh mesin atau robot. Terus apa sih dampak pengangguran? Nah, banyak sekali dampak pengangguran ya. Di antaranya ialah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Keempat, menurunkan penerimaan negara. Kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Keenam, kegiatan distribusi di sebuah negara kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan di mana-mana, di berbagai macam daerah terjadi kemiskinan. Dan yang kedelapan, berdampak juga pada kesehatan, yakni karena tidak memiliki penghasilan, tidak bisa memenuhi gizinya, jadi terjadilah kekurangan gizi bagi masyarakat di sebuah daerah. Selanjutnya ialah tindakan kriminal meningkat. Nah, karena sudah membutuhkan uang, jadi tidak menemukan cara untuk bekerja, jadi melakukan tindakan kriminal seperti contoh mencuri, menjamret dan lain sebagainya. Yang ke-10 ialah produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Dan yang 11 upaya yang rendah dan lain sebagainya. Itulah dampak pengangguran. Terus yang menyebabkan pengangguran sendiri itu apa? Dari video pembelajaran dosen saya menangkap ada 4 jenis, ada 4 penyebab pengangguran tersebut terjadi. Yang pertama ialah tidak sebandingnya penawaran dan permintaan kerja. Jadi di sebuah daerah terdapat banyak angkatan kerja. Jadi permintaan akan pekerjaan itu meningkat. Akan tetapi penawaran pekerjaan sangatlah minim. Jadi timbullah banyak pengangguran. Yang kedua adalah turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga adalah perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini juga menyebabkan pengangguran. Seperti dijelaskan tadi, ya, termasuk jenis pengangguran teknologi yang disebabkan oleh teknologi. Yang keempat ialah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan tidaklah sesuai. Lantas bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut? Yakni dengan cara bisa dengan cara menyelenggarakan bursa tenaga kerja, menyediakan informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja dan workshop kerja dan lain sebagainya. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar masyarakat yang menganggur bisa bekerja. Yang kelima adalah meningkatkan peredaran modal usaha, juga bisa mengatasi pengangguran. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Nah, jadi orang yang mentalnya telah down karena tidak bisa bekerja, jadi diberi pelatihan agar jiwa kewirausahaannya itu meningkat. Dan yang terakhir bisa juga dilakukan sebuah transmigrasi. Jadi di sebuah daerah yang padat penduduknya ya, dan yang notabene juga permintaan akan pekerjaan itu tinggi, ya, dipindahkan penduduknya dipindahkan ke tempat yang lebih sedikit penduduk agar bisa lebih mudah mencari pekerjaan. Lantas bagaimana Islam memandang pengangguran? Nah, pengangguran dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi 2, yakni pengangguran jabariyah dan pengangguran khairiyah. Pengangguran jabariyah yakni pengangguran karena ia terpaksa, pengangguran di mana seseorang tidak bekerja karena tidak memiliki hak sedikit pun untuk bekerja. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin bisa karena telah terlalu tua atau tidak memiliki keterampilan atau skill dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengangguran khairiyah, yakni pengangguran pilihan. Jadi pengangguran khairiyah ini terjadi pada orang yang memiliki keterampilan untuk bekerja, memiliki skill untuk bekerja, memiliki kemampuan untuk bekerja, akan tetapi dia malas untuk bekerja. Jadi dia menjadi menganggur, dan ini disebut pengangguran khairiyah. Lantas bagaimana
solusi pengangguran menurut perspektif ekonomi Islam, ada dua cara, yakni pertama mekanisme individu, yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Pertama mekanisme individu, jadi dorongan secara individu, dorongan dari diri sendiri agar untuk bekerja. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Saya ambil contoh di sini seperti contoh lah, pemerintah mengadakan sebuah pelatihan kerja. Nah, jadi anggaplah seperti dorongan dari luar oleh orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti contoh pemerintah mendorong masyarakatnya untuk bekerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan juga membuka lowongan-lowongan kerja dan lain sebagainya. Memang sih masalah pengangguran saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara dan di dunia ya, khususnya di negara yang sedang berkembang. Memang pisau berbilah dua. Tingginya angkatan kerja merupakan sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Akan tetapi di sisi lain tingginya angka angkatan kerja juga menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Jadi perlu usaha yang lebih lah bagi pemerintah, tapi bukan hanya pemerintah, tapi juga dari diri kita sendiri untuk mengatasi pengangguran ini. Ya baik, kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal ialah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti contoh mengurangi jumlah pengangguran atau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal. Ada 5 tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. Mencegah pengangguran. Ketiga, menstabilitaskan harga. Keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika di Indonesia. Kebijakan fiskal juga dibagi menjadi beberapa jenis ya. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama kebijakan fiskal yang ekspansif dan kedua kebijakan fiskal yang kontraksional. Kebijakan fiskal yang ekspansif yakni bagaimana pemerintah memberikan uang dalam rangka meningkatkan perekonomian sebuah negara. Contohnya subsidi atau bantuan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Seperti contoh lagi pinjaman dengan bunga yang lebih lunak. Kedua adalah kebijakan fiskal secara kontraksional, yakni bagaimana pemerintah mengurangi jika ekspansi menambah memberikan, yakni jika kontraksional yakni mengurangi uang dalam rangka meningkatkan perekonomian sebuah negara, seperti contohnya menaikkan harga pajak dan mengurangi subsidi dan lain sebagainya. Komponen-komponen kebijakan fiskal. Ada 4 komponen kebijakan fiskal, yakni kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, seperti contoh mengurangi pajak agar banyak yang berinvestasi dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya ialah instrumen kebijakan fiskal. Ada 6 instrumen kebijakan fiskal, yakni anggaran belanja yang seimbang, kedua pembiayaan fungsional, ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal konstruktif, 5 stabilitas anggaran otomatis, dan 6 ialah pengelolaan anggaran. Itu instrumen kebijakan fiskal secara konvensional ya. Lantas fungsi kebijakan fiskal itu apa? Nah, ada beberapa fungsi dari kebijakan fiskal. Ini pertama,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Yang kedua adalah mengoptimalkan juga kegiatan investasi. Ketiga, alokasi. Dan keempat, distribusi. Alokasi ini apa ya? Seperti contoh alokasi itu mengalokasikan uang sesuai dengan kebutuhan, mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Lanjutnya ialah stabilisasi, baik itu stabilisasi ekonomi ataupun stabilisasi harga. Dan yang keenam fungsinya adalah dalam fungsi pembangunan, baik fungsi fisik ataupun non fisik, seperti contoh pendidikan. Selanjutnya ciri-ciri kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam juga membahas kebijakan fiskal. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Nah, itu yang dilakukan oleh ekonomi Islam. Pengeluaran negara itu dilakukan sesuai dengan pendapatan. Jadi tidak melebihi pendapatan, tapi sesuai dengan pendapatan. Yang kedua adalah sistem pajak yang proporsional. Jadi pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga ialah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu seperti apa? Nah, ada 4 fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yakni memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, bagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam? Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada 7 instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang tampak, yakni jizyah, ghanimah, fai', zakat, kharaj, nawaib, dan amwal fahlah. Nah, apa itu jizyah? Jizyah ialah pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim sebagai imbalan perlindungan orang non-muslim tersebut ketika tinggal di sebuah negara Islam. Yang kedua ialah ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau masa sekarang ya jarang perang ya. Jadi ghanimah ini seperti kurang berlaku. Tapi nanti ketika ada perang, maka ghanimah ini akan berlaku kembali. Yang ketiga adalah fai', yakni rampasan tanpa melalui perang. Segala macam rampasan yang halal tentunya tanpa melalui perang. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima ialah kharaj. Apa itu kharaj? Yakni pajak tanah yang telah ditaklukkan. Nah, jadi jika ada sebuah negara Islam melakukan penaklukan pada sebuah negara, nah nanti tanahnya itu akan dikenai pajak. Ya agak sama lah dengan Indonesia, ada pajak tanahnya. Terus yang keenam adalah nawaib. Apa itu nawaib? Yakni pajak yang dibebankan kepada umat Islam karena negara ada permasalahan ekonomi. Nah, singkatnya, jika sebuah negara Islam mengalami permasalahan ekonomi, nanti umat Islam bahu membahu membayar sebuah pajak untuk membantu negara Islam tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah amwal fahla, yakni harta yang pemiliknya gak ditemukan. Itulah instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Baik, mungkin dicukupkan untuk kebijakan fiskal. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yakni fungsi dan peran bank sentral. Sebelum kita lanjut ke fungsi dan peran bank sentral, kita harus tahu dulu apakah itu bank sentral. Nah, bank sentral ialah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara.
Tujuan bank sentral ialah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas bank sentral. Nah, tugas bank sentral ini ada beberapa macam, yakni pertama tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah dan tugas bank sentral dalam perbankan. Tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah ada 6 macam tugas ya. Yang pertama ialah penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kelima, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang, dan yang terakhir ialah mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Jadi siapapun yang mencetak uang itu haram hukumnya di Indonesia kecuali bank sentral. Karena bank sentral memiliki hak tunggal terhadap percetakan uang, baik itu siapapun tidak boleh. Yang kedua adalah tugas bank sentral dalam perbankan. Apa sih tugas bank sentral dalam perbankan? Yakni ada 6 juga. Yang pertama ialah menentukan suku bunga. Yang kedua juga sebagai banker. Yang ketiga melakukan perkembangan kredit yang sehat. Keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada di dunia, di sebuah negara. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran di sebuah negara. Dan yang terakhir ialah melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Yang terakhir sekarang ialah kewenangan bank sentral. Ada 3 kewenangan bank sentral, yakni yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua ialah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga ialah melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Hanya itu saja. Mungkin hanya sampai di sini tugas resum dari saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.